Puji Bapak Yahweh, Shalom. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca, memeditasikan, mengobservasi akan kebenaran firman Bapak Yahweh ya. Yang akan kita baca sama-sama dari kitab Mazmur 1 ya, ayat yang sudah sangat-sangat sering sekali kita baca tentang kehidupan dari orang benar maupun juga orang fasik ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 seperti yang boleh tertera di depan ya. Kita baca sama-sama 3 2 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Yahweh dan merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang daunnya tidak akan layu, dan semua yang dikerjakannya berhasil. Orang fasik tidak seperti itu. Mereka seperti sekam yang diterbangkan angin. Karena itu orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Begitupun orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik akan binasa. Amin. Puji Bapak Yahweh. Silahkan duduk ya. Oke, pada hari ini ya, ini ayat yang sudah sangat sering sekali kita baca ya dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini. Tentang kehidupan dari orang fasik dan juga perbandingan atau perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Dan puji Bapak Yahweh, kita semua mengimani bahwa kita masuk ke dalam kehidupan orang benar ya, bukan kehidupan orang fasik ya. Kalau kita misalkan kita adalah orang benar, ya ibadah kita sungguh akan berguna bagi kita untuk kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Dan puji Bapak Yahweh, saya suka Bapak Ibu untuk mendasari akan setiap perkataan kita. Coba dalam Matius 10 ayatnya yang ke 20. 19 deh boleh. Matius 10 ayat 19-20. Namun kapanpun mereka menyerahkan kamu, janganlah merasa khawatir mengenai bagaimana atau apa yang harus kamu katakan. Karena hal itu akan diberikan kepadamu pada saat itu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu lah yang berkata-kata di dalam kamu. Ya, inilah suatu penghiburan yang berasal daripada Bapa Yahweh ya. Sehingga walaupun bagaimanapun, apapun, siapapun, khususnya orang-orang benar, apabila dia menghadapi kesulitan ataupun menghadapi pencobaan, ya di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, bukan kita yang berkata-kata, namun Roh Bapa Yahweh lah yang berkata-kata dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi kalau misalkan tadi ada satu kesaksian kan, ada suatu iman yang boleh membangkitkan ya. Setiap kata-kata yang bukan berasal daripada Bapa Yahweh ya, setiap kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan iman kita itu harus kita cabut ya sampai ke akar-akarnya. Karena kita boleh mengimani bahwa setiap apa yang boleh keluar dari perkataan kita seperti dalam kitab Matius 10 tadi itu berasal daripada Bapa Yahweh ya. Jadi coba kita lihat dalam kitab Matius 15 ayat ke-13. Matius 15 ayat 13. Yeshua menjawab, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa surgawiku akan dicabut sampai ke akar-akarnya ya. Jadi setiap kata-kata, setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh cabut ya. Karena kita boleh mengimani. Tadi kan boleh ditanyakan, kita sebagai hidupan kita ini sebagai orang benar,
atau sebagai orang fasik ya. Kalau sebagai orang benar, maka kita mengimani bahwa setiap apa yang boleh keluar dari bibir mulut kita ini adalah berasal daripada roh Bapa Yahweh ya. Dan puji Bapa Yahweh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua Mashiach, ada satu hal yang saya suka penelitian bukan, cuman saya suka melihat perilaku ya, perilaku manusia saya suka melihat-lihat, dan juga kehidupan tentang tentang renungan atau juga tentang kita kan punya Facebook, kita punya kesaksian, kita punya banyak sekali cerita-cerita yang boleh kita bagikan dalam renungan-renungan kita yang kita bagikan dalam WA grup kita ataupun juga dalam Facebook ya. Kalau dalam Facebook saya suka melihat Bapak Ibu ya, suka melihat ke perilaku daripada manusia ya, perilaku walaupun mereka adalah penyembah Bapa Yahweh ya, tapi itu seperti yang kemarin kan, apabila tidak dilahirkan baru dengan benar, dengan cara yang benar, dengan nama yang benar, dengan orang yang benar, hasilnya juga pasti akan berbeda ya. Hasilnya juga pasti akan berbeda. Coba kita lihat, saya suka lihat perilaku ini Bapak Ibu. Matius 3 ayatnya yang ke-7, ini tentang perkataan Yohanes ya, Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 7 ya. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, ia berkata kepada mereka, "Hai keturunan ular biludak, siapakah yang menyuruh kamu untuk menghindar dari murka yang akan datang?" Ya. Di sini Yohanes Pembaptis ngomong sama si orang Farisi dan orang Saduki bahwa mereka adalah keturunan ular biludak ya. Padahal kalau misalkan secara jasmani ini mereka dari orang Israel. Ya, tapi Yohanes Pembaptis dengan sangat gamblang dia menyatakan, "Hai engkau keturunan ular biludak." Ya. Coba lagi kita lihat dalam Matius Matius 23 ayat 33. Hai ular-ular, ya, sekali lagi ini, hai ular-ular, hai keturunan ular biludak, bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ya, ini kepada para ahli kitab saat itu ya, kepada dalam ayat 29-nya, celakalah hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, ya. Ini kata Yeshua ya. Ini kata Yeshua nih pada saat itu dia memperkatakan orang-orang Farisi, orang-orang para ahli kitab sebagai keturunan ular biludak. Lalu dari lagi Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ini juga di sini. Kamu berasal dari bapakmu si setan. Ya, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya, dari semula ia adalah pembunuh manusia. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya melihat bahwa memang memang sudah dipisahkan ya, sudah dipisahkan antara orang ini keturunan ular-ular biludak, sudah dipisahkan antara orang benar dengan orang fasik ya, walaupun banyak orang yang tidak mengimani ya, tidak percaya, masa sih ya, ada anak Elohim, ada anak setan, ada orang benar, ada orang fasik. Satu lagi 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Dalam hal ini, anak-anak Elohim dan anak-anak setan menjadi nyata.
Wow, jadi nyata kan? Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya, ia tidak berasal dari Elohim, ya. Kalau tidak berasal dari Elohim, berarti berasal dari setan, ya. Kalau tidak berasal dari Elohim, kan pilihannya ada dua nih. Pilihannya hanya ada dua, berasal dari Elohim atau berasal dari yang selain daripada Elohim, yaitu dari setan. Ya, tinggal pilihannya itu Bapak Ibu ya. Namun ternyata di apa namanya, banyak sekali orang ini dari hasil kalau saya bilang ya bukan penelitian lah, pengamatan. Kalau dari hasil pengamatan saya dalam apa ya, dalam Facebook kita, dalam setiap renungan kita, itu biasanya ada dua hal. Ada dua hal yang ya walaupun mereka adalah penyembah Bapa Yahweh, namun ada beberapa hal yang menjadi perbedaan ya, menjadi perbedaan. Misalkan seperti ini tentang apa? Tentang anak-anak Elohim dan juga tentang anak-anak setan. Lalu yang kedua juga tentang apa namanya? Kalau saya lihat kalau tentang hal-hal seperti ini yang kita boleh bagikan itu sepi ya, sepi apabila tentang anak Elohim, anak setan itu sepi. Dan juga yang terakhir tuh yang juga sepi itu biasanya tentang kesukaran ya. Tentang kesukaran itu juga apa? Juga sepi, Bapak Ibu ya. Juga sepi maksudnya sepi tanggapan. Ya, coba lihat. Amsal 11 ayatnya yang ke-8. Orang benar akan dikeluarkan dari kesukaran, tetapi orang fasik akan datang menggantikannya. Ya, saya ingat ini sekarang ada pengajaran bahwa sekarang adalah masa kesukaran yang kedua. Ya, masa sekarang nih katanya adalah masa kesukaran yang kedua. Jadinya apa namanya? Tapi perhitungannya dari COVID, Bapak Ibu ya. 2019 tambah 3,5 tahun itu adalah kesukaran pertama. Lalu kesukaran kedua setelah itu sampai nanti 2026 yaitu mendekati apa ya? Hari raya ini, hari raya apa? Tahun baru ya. Eh, tahun baru apa? Hari raya Rosh Hashanah ya, Rosh Hashanah. Jadi nanti 2026 Rosh Hashanah Yeshua akan datang ya. Jadi sekarang adalah masa kesukaran kedua. Ya, jadi ini apa namanya? Kalau tentang kesukaran itu biasanya wah sepi Bapak Ibu ya, sepi tanggapan. Tapi ya kita lihat inilah dalam Amsal 11 ayat 8 tadi kan orang benar akan dikeluarkan dari kesukaran ya. Alias ya, lanjut tetapi orang fasik akan datang menggantikan. Jadi orang kalau dalam ayat Amsal 11 ini orang benar dikeluarkan dari kesukaran. Tapi yang masuk siapa yang gantiin? Orang fasik. Berarti orang benar masuk apa enggak ke dalam kesukaran? Tidak ya. Lalu dalam Amsal 12 ayat ke-21. Kesusahan tidak akan menimpa orang benar. Tetapi orang fasik akan dilanda keonaran. Ya. Sekali lagi orang fasik yang akan dilanda keonaran adalah orang fasik. Namun orang benar tidak akan ditimpakan kesusahan ya. Ini ya, ini yang apa yang menjadi satu hal yang kedua yang biasanya sepi tanggapan. Nah, yang ketiga, bukan yang ketiga, maksudnya ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat 64. Amsal 16 ayat keempat. Ayat 4. Nah, ini dia. Tadi kan ada anak Elohim, ada anak setan. Masa sih? Nah, sekarang gini. Amsal 16 ayat 4. Yahweh telah menjadikan segala sesuatu menurut tujuannya. Ya, Bapak Yahweh tidak asal sembarang menciptakan ini ada A, ini ada B.
Tetapi apa? Bapa Yahweh telah menjadikan segala sesuatu menurut tujuannya. Apa? Bahkan orang fasik dijadikannya untuk hari malapetaka. Tadi dalam 1 Yohanes tadi, anak Elohim dan anak setan sudah jadi nyata. Dalam kitab Amsal ini Bapa Yahweh telah menjadikan segala sesuatu menurut tujuannya. Tujuannya apa sih? Orang fasik diciptakan, dijadikan, disiapkan untuk hari malapetaka ya. Jadinya di sini saya melihat bahwa memang ya itulah, orang biasanya kalau sudah dilanda dengan hal-hal yang keonaran, tadi kan keonaran atau kebingungan atau kesusahan, itu biasanya timbullah panik ya. Dari panik inilah baru kita bisa melihat bahwa kita ini sebenarnya sebagai orang benar atau orang fasik ya. Celakanya di sini Bapak Yahweh sudah menciptakan segala sesuatu itu menurut tujuan. Ya. Orang fasik sudah diciptakan juga sama Bapak Yahweh seperti yang sudah seringkali kita dengarkan dalam di atas mimbar ini. Bapak Yahweh itu adalah sutradara agung. Ya, sutradara agung. Jadi ya dia sudah menciptakan ini, bahkan dalam Amsal 16 tadi kan orang fasik juga dijadikan untuk hari malapetaka ya. Jadinya dari sini kita boleh melihat bahwa ini adalah suatu suatu ketetapan yang berasal dari Bapa Yahweh. Bahkan kemarin kan kita sudah membaca dalam kitab Ulangan kemarin ya, kita mau pilih hidup dan berkat atau mati dan kutuk ya. Jadi seperti tadi kan orang-orang Farisi, orang Saduki, bahkan para ahli kitab pun Yeshua mengatakan, hai keturunan ular biludak. Jangankan orang-orang Farisi, orang Saduki, para ahli kitab. Orang terdekat Yeshua pun, coba Yohanes 7 ayat ke-5. Yohanes 7 ayat ke-5. Sebab saudara-saudaranya, saudara Yeshua ya, sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepada Yeshua. Ya, ini adalah orang yang kalau saya bilang ini adalah orang secara mungkin secara tempat tinggal atau apa itu dekat sekali sama Yeshua ya. Orang yang sangat dekat sama Yeshua aja tidak percaya sama Yeshua Masiah ya. Bahkan orang yang sudah melakukan mujizat sekalipun, bahkan orang murid yang sudah membaptis banyak jiwa ya, pasti dia juga sudah dibaptis kan, itu ternyata adalah Yohanes 6 ayat ke-70. Yeshua menjawab mereka, kata Yeshua, bukankah aku memilih kamu 12 orang, 12 murid ya, namun satu di antara kamu adalah setan. Ya. Jadi bukan jaminan bahwa sudah dibaptis, bukan jaminan bahwa kita beribadah dengan cara-cara yang kita anggap benar itu kita adalah sebagai orang benar ya. Bahkan tadi seperti yang tadi saya bilang, murid Yeshua pun Yeshua sudah memilih satu dari 12 itu yang adalah setan. Ya, kan nggak heran kan? Tadi kan Bapak ya dalam Amsal 16 tadi kan Bapak Yahweh telah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan tujuannya. Bahkan orang fasik dijadikannya untuk hari malapetaka. Begitu juga dengan salah satu daripada murid Yeshua yang adalah Yudas Iskariot, telah dipilih oleh Yeshua
kalau dalam Amsal 16 tadi, untuk dijadikannya sebagai, dalam tanda kutip, sebagai malapetaka, yaitu sebagai pembunuh daripada Yeshua HaMasiah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMasiah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar, ya. Kita akan sama-sama belajar karena apa? Karena kita semua pengennya kan selamat. Kita semua pengennya menjadi orang benar, ya. Namun menjadi orang benar di hadapan Bapa Yahweh itu juga butuh proses, ya, seperti yang sudah diulang-ulang dalam Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMasiah Yeshua. Masih ada lanjutnya, ya. Orang yang ada di dalam HaMasiah Yeshua tidak ada penghukuman. Syaratnya adalah hidupnya tidak mengikuti kedagingan tetapi mengikuti roh. Ya, ini syaratnya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Bukan jaminan bahwa kita sudah mengikut Bapak Yahweh mungkin sudah puluhan tahun, sudah banyak sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan tanda-tanda ajaib seperti siapa Yudas Iskariot tadi kan, dia sudah melakukan, ya, dia sebagai murid Yeshua pasti dia sudah pertama sudah melihat perbuatan ajaib yang Yeshua lakukan. Yang kedua, dia sudah dipercayakan oleh Tuhan Yeshua Mesias untuk boleh menjadi berkat. Tetapi Yeshua sendiri tadi katakan dalam Yohanes 6 tadi kan, dalam ayat 70, salah satu dari kamu adalah setan, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang nih yang berseru, dia sering datang. Yang sering datang yang sering berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan itu kan adalah anak-anak Tuhan kan? Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, ia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, perhatikan nih kata Yeshua, ya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku apa? Tuhan, Tuhan. Yeshua berkata Tuhan, Tuhan. Bukan perkataan Yeshua seperti, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Yahweh, Yahweh. Ya, Yeshua berkata, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, ada banyak Tuhan di dalam dunia ini, ya. Ada banyak Tuhan, walaupun orang mengakui bahwa A itu adalah Tuhan, walaupun orang mungkin mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yeshua berkata, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, perhatikan ayat ini. Yeshua mengatakan Tuhan, Tuhan, bukan nama Tuhan yang benar yang Yeshua katakan. Ya. Yeshua hanya menyatakan bukan Tuhan, Tuhan, ya. Tetapi apa? Setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, ya, yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bahkan coba lihat kelanjutannya ayat 22. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, sekali lagi, Tuhan, Tuhan. Ya, banyak orang sekali lagi berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat? Dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat. Nah, sama seperti siapa Yudas Iskariot tadi, dia telah melakukan banyak mujizat, telah telah mengusir setan. Ya. Di sini Yeshua katakan bukan kepada mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi akan masuk adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, mereka yang melakukan kehendak
Bapakku yang di sorga ya. Oleh karena itu ya, kita sebagai orang benar ya, kita merindukan bahwa kita adalah orang benar ya. Oleh karena itu coba Yohanes 17 ayat 17. Gimana caranya supaya jadi orang benar? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran ya. Jadi gimana caranya supaya kita menjadi orang benar? Di sini Yesus katakan firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu gimana caranya Tuhan supaya aku bisa menjadi orang benar? Ya, caranya itu kuduskanlah mereka dengan firman-Mu ya, karena firman Bapa Yahweh itu adalah kudus. Ya, tidak semua orang bisa melihat Tuhan. Yang bisa melihat Tuhan hanya mereka yang sudah dikuduskan oleh Bapa Yahweh ya. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga apa? Kekudusan. Sebab tanpa itu, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ya, kita kan pernah menyanyi tanpa kekudusan. Tak melihat Yahweh tanpa kekudusan. Ya, pokoknya gitulah ya kata-katanya ya. Sudah lama sekali kita nyanyikan pujian ini ya. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ya. Dan si Moshe pun yang dipercayakan oleh Bapa Yahweh untuk melihat Tuhan, itu pun hanya melihat dari belakang. Tapi Paulus mengatakan bahwa nanti kita akan bertemu dia muka dengan muka. Oleh karena itu yang kudus, yang benar, harus bertemu juga dengan yang kudus dan juga dengan yang benar. Kalau kita sebagai orang fasik, sebagai orang yang tadi memang disiapkan oleh Bapa Yahweh untuk masuk ke dalam malapetaka, ya sudah pasti tidak dapat melihat Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua Mashiach, ya kita coba belajar ya. Dalam Mazmur tadi kan, coba kita lihat ini adalah hal-hal poin-poin yang ditulis oleh si Daud. Kriteria sebagai kehidupan orang benar. Ya, kalau saya lihat di sini kehidupan orang benar di sini ada 9 kriteria yang ditulis oleh si Daud. Coba kita lihat dalam Mazmur 1 tadi. Ya, kriterianya yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, pertama jangan berjalan. Kedua, jangan berdiri. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Yang keempat, kesukaannya Torah Yahweh. Kelima, memeditasikan Torah itu siang dan malam. Yang keenam, bagaikan pohon yang ditanam di tepi alir air. Yang ketujuh, berbuah pada musimnya. Yang kedelapan, daunnya tidak akan layu. Dan yang kesembilan, semua yang dikerjakannya berhasil. Ini adalah kriteria yang ditulis oleh Raja Daud sebagai kehidupan orang benar. Kehidupan orang benar juga dia refleksikan dalam setiap kehidupannya. Ya, dari 9 kriteria ini, coba kita lihat. Kira-kira kita 50%-nya ada apa enggak dari kriteria dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke, kalau kriterianya berarti sampai ke 3. Ya, pertama, yang ini dulu dah, yang gampang dulu dah. Kriteria keempat dan kelima. Kesukaannya ialah Torah Yahweh. Benar gak? Saya suka sama Torah Yahweh. Jadi apabila orang berkata, Torah sudah tidak berlaku,
langsung coret. Kenapa dicoret? Karena apa? Dia berkata Torah tidak berlaku. Tetapi kriteria daripada orang benar dalam kitab Mazmur tadi apa? Kesukaannya ialah Torah Yahweh. Berarti tetot gugur satu. Nah sekarang kita nih, kita suka apa enggak sama Torah Yahweh? Atau jangan-jangan itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru kan tidak tertulis. Ya. Torah Yahweh. Kita suka nggak sama Torah Yahweh? Lalu kriteria yang kelima. Kalau di sini kan merenungkan ya. Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Yang ayat yang 2b. 2b. And in his law do he meditate. Memeditasikan. Ya Allah, oleh karena itu mungkin orang di luar bingung nih dengan kita menggunakan bahasa meditasi. Meditasi kan konotasinya nih. Konotasinya kan kepercayaan yang lain. Tapi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kitab Mazmur ini atau juga kepercayaan ini, kepercayaan yang dianut oleh yang ditulis oleh Daud ini lebih lama, lebih tua daripada kepercayaan yang ada sekarang. Oleh karena itu jangan dibalik. Kok bahasanya, bahasa meditasi kok seperti yang digunakan oleh penyembah lain. Jangan dibalik. Ya. Justru kebalikannya. Penyembah lain yang menggunakan bahasa kita. Ya. Meditasi. Apakah kita suka memeditasikan Torah itu siang dan malam? Ya, kalau saya mungkin baru malam doang. Kalau siang biasanya saya lebih banyak tidur siang. Nggak tahu dengan kita, ya, dengan kita semua, ya. Ya mungkin di sini Tuhan saya baru 50%. Nggak full lah, nggak full. Ya, inilah penilaian kita sendiri ya. Kita bisa menilai diri kita sendiri apakah kita suka kepada Torah dan memeditasikannya siang dan malam. Ya, mungkin kalau hanya berpikir, berdoa, mengucap syukur sama Bapak Yahweh sering. Tapi kalau memeditasikan baca firman Tuhan siang dan malam, ya masih suka kosongnya lah ya. Itu saya. Ya, tapi ya itulah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita kan mau hidup kita disempurnakan seperti tadi Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Ya, dalam Yohanes 17 ayat 17 tadi kan. Ya, apakah kita suka pada Torah Yahweh dan juga kita memeditasikan akan Torah Bapak Yahweh siang dan malam? Itu salah satu kriterianya dari kriteria keempat dan kelima. Nah, sekarang kita balik nih. Dalam kriteria kehidupan orang benar yang pertama. Yang pertama apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tadi kita sudah tahu nih. Orang fasik sudah disiapkan, sudah diciptakan oleh Bapa Yahweh memang untuk dibinasakan. Ya. Tadi kan dalam kitab Amsal tadi, orang fasik itu memang sudah disiapkan, diciptakan untuk masuk ke dalam kesukaran pertama. Yang kedua, mereka memang diciptakan untuk dibinasakan. 2 Petrus 2 ayat 12. Bagaikan binatang liar. 2 Petrus 2 ayat 12. Namun mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal, yang lahir hanya untuk ditangkap dan dibunuh saja. Ya, ini orang fasik. Ya, memang diciptakan. Ya terserah mereka di luar mungkin berargumen. Oh enggak, saya kan sudah dibaptis, sudah mengikuti Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dengan benar. Memang. Tapi kan contohnya ada tadi kan. Yudas Iskariot saja sudah
disiapkan oleh Bapa Yahweh untuk menyalibkan Yesua. Bahkan Yesua sendiri berkata bahwa Yudas Iskariot itu adalah setan. Ya, berarti salah satu kriteria yang sudah ditetapkan dalam kitab Mazmur tadi ini, mungkin bukan cuma satu, mungkin banyak sekali kriteria orang yang benar ini tidak dicukupi oleh si Yudas Iskariot. Nah, sekarang pertanyaan kita. Tadi kan orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini kalau dalam kitab kita kan berbahagialah ya. Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Blessed, diberkatilah. Ya, bukan berbahagialah tetapi diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sudah tahu mau diciptakan untuk dibinasakan, kita masih suka yaitu menurut nasihat orang fasik. Ya, oleh karena itu apabila kita ada masalah, jangan jangan kita mencari jawaban kepada orang lain. Ya, seperti siapa si Saul kan? Dia akhirnya mencari cara, mencari jalan lain dengan memanggil pemanggil arwah ya. Ya, dia menuruti nasihat orang fasik gitu. Ya, si Saul itu kan. Nah, ini Mazmur Daud menyatakan, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kita ya pintar-pintarlah, pandai-pandailah kita bergaul. Ya. Jangan kita menuruti nasihat orang fasik. Yang kedua, tadi kan berjalan. Berjalan menuruti nasihat orang fasik berarti kalau sampai berjalan berarti nasihat orang fasik itu sudah diikuti. Sudah dijalani. Ya, akhirnya menyimpang ke kanan, seperti ada lagu Mau Mere kan? Goyang ke kanan nih. Kanan, akhirnya menjauh daripada Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama, diberkatilah. Kalau kita mau diberkati, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Tadi kan berjalan, sekarang jangan berdiri. Orang fasik itu sudah pasti pendosa. Nah, sekarang Mazmur Daud katakan lagi, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri itu berarti apa? Diam. Ya, berdiam berarti apa? Kokoh pendiriannya. Tadi katakan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Berarti sudah tahu salah, sudah tahu berdosa, masih tetap kokoh pada pendiriannya. Ya, Bapa Yahweh menghendaki agar kita semua kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran dan kekudusan. Ya, ini berarti sudah kriteria keberapa nih? Keempat dari kriteria daripada orang benar ini. 4 dari 9. Saya kira-kira sudah berapa persen ya? Sebelum 9 ke 9. Ini baru 4 ke 9. Lalu apalagi? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadi jangan berjalan. Kedua, jangan berdiri. Ketiga, jangan duduk sama pencemooh. Ya, pencemooh itu apa sih? Pencemooh itu ya orang-orang yang suka suka bergosip lah, suka melakukan hal-hal pembicaraan yang tidak benar. Percakapan kosong, ya. Bahkan Paulus mengingatkan 1 Timotius 6 ayat 20, 21, ya. Ayat 20. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Kalau saya balik, hai Daniel, hai jemaat anak domba Adonai, hai mereka yang boleh mendengarkan,
Jagalah apa yang telah dipercayakan kepada saya, kepadamu, kepada kita semua. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu, yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran, sehingga mereka menyimpang dari iman. Ya, ini. Yang berbahagialah atau diberkatilah mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh berarti apa? Orang yang suka ngobrolin orang, suka ngegosip, suka melakukan percakapan kosong yang bersifat duniawi. Ya, sekali lagi tadi kan apa? Ayat 20 tadi yang bersifat duniawi, ya. Udah gitu ya, kalau dalam bahasa sekarang ya pokoknya ngomongnya ngalor ngidul, ngalor wetan, nggak jelas. Ya, semua diomongin. Ini nggak cuma ibu-ibu doang, bapak-bapak juga suka, bapak ibu suka ngegosip, ya. Bahkan tidak disadari, ya. Ya, oleh karena itu kita semua ini sudah sampai kriteria ke-5 yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu apa lagi? Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu maksudnya apa, Bapak Yahweh? Pohon apabila ditanam di tepi aliran air, ya kita tahu bahwa air itu adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dari si tanaman tersebut. Bahkan yang boleh saya pelajari kalau pengen menanam tanaman, ini kan pohon yang ditanam di tepi aliran air, berarti airnya air segar kan ya. Beda dengan air pump. Ya, air segar, air tanah itu berbeda dengan air pump. Oleh karena itu kalau saya lihat, saya juga suka lihat YouTube. Kalau misalkan pengen menanam tanaman ini, tanaman hidroponik atau tanaman apa gitu ya, itu kan pH-nya harus jelas. Sedangkan pH antara air pump dengan air tanah itu beda. Ya, oleh karena itu di sini kitab Mazmur katakan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Kalau air pump atau air buatan, air yang sudah direkayasa, air yang sudah diolah, tidak baik atau juga kurang baik bagi pertumbuhan si tanaman. Oleh karena itu yang disarankan adalah air tanah atau air sumur. Kalau yang saya lihat ya di YouTube itu. Oleh karena itu begitu juga dengan kita nih. Ya, kita kan diupamakan sebagai pohon-pohon. Manusia diumpamakan sebagai pohon. Nah, ini yang ditanam di tepi aliran air. Masalahnya aliran air yang ada di dekat kita adalah air pump atau air tanah atau air sumur. Ya, oleh karena itu yang diinginkan, yang ditulis oleh si kitab Mazmur adalah di tepi aliran air. Udah zaman dulu mungkin belum ada air pump seperti sekarang ya. Oleh karena itu ya, kita ada dua pilihan. Sama-sama air, tapi satu airnya air murni, yang kedua airnya adalah air rekayasa atau air buatan. Nah, biasanya orang kalau misalkan sudah terbiasa dengan air pump, untuk diminum tuh, udah biasa, nggak ada bedanya kan, biasanya kan gitu. Beda dengan saya ya, saya karena dari dulu kan suka minum dari air sumur. Kalau kena air pump tuh rasanya, kalau di mulut tuh rasanya gimana. Begitu juga dengan kita nih. Kalau hidup kita memang sering yang kesukaannya ialah Torah Yahweh, kita sudah pasti bisa membedakan, oh ini adalah firman yang murni, atau firman yang sudah diproses, firman yang sudah ditambah, firman yang sudah dikurangi.
Sama seperti si Hawa dan Adam yang sudah, khususnya si Hawa yang bercakap-cakap dengan si setan, yang sudah menambah dan mengurangi firman dari ke esensi kemurniannya. Ya, oleh karena itu ya jangan sampai kita terbiasa lidah kita dengan dalam tanda kutip air pam atau air yang sudah diproses, air yang sudah diolah. Ya. Kalau kita mau menjadi orang benar, kehidupan kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah kekurangan air. Ya, kalau kekurangan air, apalagi zaman zaman sekarang kalau misalkan orang kan bergantung sama air pump, ya khususnya daerah perkotaan lah ya, sudah bergantung sama air pump. Jadi kalau air mati aja sebentar udah bingung, udah pusing. Nah, di sini kita melihat bahwa memang air itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang benar yang dibenarkan oleh Bapa Yahweh, kita mau sebagai orang benar atau orang fasik. Itu adalah kriteria yang ke berapa tuh? Ke 6. Lalu kriteria yang ketujuh, menghasilkan buah pada musimnya. Ya, menghasilkan buah. Saudara mungkin ingat tentang Yesua yang menghardik pohon ara yang tidak berbuah. Padahal pada saat itu memang bukan musimnya berbuah. Tapi Yesua menghendaki bahwa kita berbuah-buah terus. Karena apa? Karena kita ditanam di tepi aliran air. Tidak akan berkekurangan. Kalau kita mungkin bisa membayangkan, kita sudah diperlengkapi dengan air kanan kiri. Kalau tidak ada buahnya, itu mungkin bisa menjadi suatu tanda tanya. Ya, oleh karena itu kita harus selalu berbuah pada musimnya. Kriteria yang ke-8, daunnya tidak akan layu. Kenapa tidak akan layu? Yaitu karena sumber dayanya komplit. Sumber dayanya lengkap. Sudah disiapkan oleh Bapa Yahweh. Ini loh ada firman. Ini loh firman yang benar. Ini loh firman yang tidak ditambah maupun tidak dikurangi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, apakah kita termasuk daripada orang benar yang daunnya tidak akan layu, dan kriteria yang terakhir semua yang dikerjakannya berhasil. Semua yang dikerjakannya berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena Bapak Yahweh ada beserta dengan dia, beserta dengan kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach ya, kita yang pada saat ini kita mengimani bahwa kita memang adalah orang benar. Itu iman kita. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti kitab Yakobus katakan begitu. Kita memang memiliki iman kita sebagai orang benar. Tetapi apakah perbuatan kita sebagai yang kita boleh lakukan per hari-hari itu merefleksikan hidup kita sebagai orang benar? Atau jangan-jangan hanya sebagai kamuflase saja? Ya, banyak orang kan kalau misalkan mengikuti Yahweh atau juga menyebut nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach itu sebagai, mungkin kalau saya bilang hanya sebagai topeng. Hanya sebagai topeng, mungkin memiliki motivasi-motivasi yang lain yang di belakangnya kita sebagai manusia kita tidak bisa melihat. Ya. Tapi yang Bapa Yahweh inginkan adalah, nih dari 9 ini, 9 diberkatilah orang-orang benar yang kriterianya ada 9. Coba kita meditasikan ya. Meditasikan, kita coba tanya sama Bapa Yahweh, Tuhan, ini dari 9 kriteria, saya nilainya sudah berapa ya Tuhan? Nah, jangan kita hanya beriman, saya orang benar, tetapi tidak dalam perbuatannya, tidak
merefleksikan sebagai orang benar. Ya, saya aja tadi kan saya mengakui kalau dalam memeditasikan firman Tuhan mungkin pagi dan malam kalau saya. Kalau siang dan malam ya siangnya mungkin tidur lah. Ya, oleh karena itu boleh menjadi pembelajaran ya, firman Tuhan kan bagaikan apa? Pedang bermata dua. Saya mengajarkan ke sana, tapi saya juga berbalik kepada saya. Seperti apa kan dicontohkan kan kalau dalam menunjuk seseorang kan begini Bapak Ibu ya. 2 ke audiens, 3 ke saya, balik kepada saya. Tetapi yang boleh saya imani bahwa dalam setiap perkataan yang boleh keluar dari dalam setiap khotbah, dalam setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa itu adalah seperti yang tadi kita baca dalam Matius 10 ayat 20 tadi kan, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu lah yang berkata-kata di dalam kamu. Ya, roh Bapa Yahweh menghendaki kita disempurnakan. Jadi setiap apa yang boleh keluar dari bibir mulut saya, menghendaki Bapak Ibu disempurnakan, saya juga disempurnakan. Karena apa? Karena kita semua rindu. Ya, kita rindu jangan seperti kehidupan orang fasik. Kehidupan orang fasik tadi apa? Yang pertama, dia memang diciptakan, memang disiapkan untuk dibinasakan. Ya, Bapak Yahweh sudah menciptakan itu, dia sebagai pencipta, sebagai sutradara yang agung. Walaupun banyak orang yang tidak mengakui akan hal tersebut. Tetapi yang boleh kita pelajari bahwa di saat ini, cobalah kita sama-sama berpikir, kita sama-sama tanya sama Bapak Yahweh, Tuhan, kira-kira nilai saya berapa Tuhan? Ya, kalau misalkan ada yang berapa? Ada yang 30, 60, Bapak Yahweh menghendaki kita 100. Ya, oleh karena Tuhan, mungkin sekarang saya nilainya masih kurang bagus Tuhan, apalagi kan sekarang lagi zamannya Zamannya naik kelas nih, lagi zamannya naik kelas Tuhan. Pengen dong Tuhan supaya saya ada di akselerasi. Akselerasi itu maksudnya apa? Dipercepat, ya. Roma 9 ayat ke-28. Roma 9 ayat 28, sebab dia sedang mengenapkan firman, ya. Bapak Yahweh sedang mengenapkan firman dan mempercepatnya dalam kebenaran. Berarti apa? Ada satu akselerasi, percepatan. Saya ulang lagi, sebab dia sedang mengenapkan firman dan mempercepatnya dalam kebenaran. Karena firman itu harus segera Tuhan lakukan di atas bumi. Ya, firman itu harus segera Tuhan lakukan di atas bumi, ya, di atas bumi. Berarti apa? Yaitu pemisahan antara orang fasik dengan orang benar harus segera Tuhan lakukan. Dipercepat dalam setiap pemberitaan kebenaran, ya. Kalau misalkan dipercepat kan ada apa? Mungkin ada Bapak Ibu lihat apa ya? Misalkan orang-orang suka bikin apa itu? Yang suka diputar-putar itu, semakin cepat diputar, mungkin ada beberapa elemen-elemen yang mental. Tung, tung, tung. Kenapa? Karena dia tidak melekat, tidak menempel. Tetapi apabila dalam proses dipercepat itu tetap menempel terus, tetap melekat terus, akhirnya jadilah suatu karya tanah liat yang bagus, yang indah. Ya, oleh karena itu sekarang nih waktunya sedang dipercepat. Pemberitaan firman Tuhan khususnya tentang nama Bapak Yahweh sedang dipercepat oleh Bapak Yahweh, ya. Mereka yang tidak mau mengikut Bapak Yahweh ya sorry. Mazmur 147 ayat 15. 147 ayat 15.
Dia menyampaikan firman-Nya ke atas bumi. Bapak Yahweh memberitakan, menyampaikan perintah-Nya ke atas bumi. Dan firman-Nya berlari dengan sangat cepat. Ya, firman Bapak Yahweh ini berlari sangat cepat. Tergantung kita mau menjadi elemen, mau menjadi bagian yang tetap melekat pada peralatan tanah liat yang mau dibentuk ini, atau menjadi elemen yang lepas. Ya, karena dalam ini kan pemberitaan firman Tuhan disampaikan, penggenapan firman Tuhan dilakukan dengan begitu cepat. Ya, oleh karena itu ya nggak heran apabila dalam ada beberapa yang lepas, ada beberapa yang mungkin tetap menempel, tetap melekat sama Bapak Yahweh. Itulah pemisahan yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, banyak yang dipanggil, dikumpulkan oleh Bapak Yahweh. Tetapi akibat firman-Nya yang harus dilakukan, diproses, digenapi begitu cepat, akhirnya yang bukan pilihan, akhirnya mental. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit? Ya karena yang memang hanya bisa menempel, yang hanya bisa melekat dalam proses dari peralatan tanah liat ini hanya sedikit. Ya. Semakin baik adalah semakin putarannya cepat, semakin dia nempel. Tapi yang orang fasik, semakin diputar, semakin dia lepas dari pemutaran alat pembuatan tanah liat tersebut. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Matius 19 ayat 30. Nah ini yang parahnya ini, Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang pertama. Ya. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang pertama. Dulu sudah mendengar, sudah sama-sama memuji Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi karena apa? Ya mungkin karena suatu masalah, karena suatu ego dalam diri sendiri. Wah dulu kan Yahweh kau dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, sambil berjigak-jigak di atas khotbah, di atas mesbah kan. Sekarang balik lagi seperti pujian awalnya. Kau dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Ya mental deh. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan banyak yang pertama menjadi yang terakhir. Ya, yang terakhir malah jadi yang pertama. Ya inilah pemisahan yang dilakukan oleh Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach ya. Segala sesuatu sudah Tuhan siapkan. Ya, aliran air sudah Bapak Yahweh siapkan di kanan kiri. Asal jangan kita salah pilih. Ya, pilihlah air yang murni. Jangan air kalau saya bilang air pump, air pemrosesan, air yang air yang kalau dirasa di lidah itu kurang di lidah saya ya kurang pas. Ya, tapi pilihlah benar-benar firman yang murni ya. Jangan firman yang ditambah ataupun firman yang dikurangi. Karena iman kita adalah sebagai orang benar ya, sebagai orang benar yaitu kita lakukanlah kriteria ini, kriteria dari 9 kriteria yang sudah ditulis oleh si Mazmur Daud ini. Ya, pilihan ada sama kita semua. Apakah kita mau milih berkat dan hidup, atau kita mau memilih kutuk dan kematian ya. Semua ini ada dalam hidup kita, tinggal kita pilih ya. Seperti yang kemarin coba
Ulangan 30 ayat 15. Ulangan 30 ayat 15 nih hari kemarin. Lihatlah hari ini. Ya, ini fungsinya nih. Fungsinya apa? Tadi apa? Memeditasikan Torah siang dan malam. Ya. Fungsinya kesukaan pada Torah Yahweh, ya. Fungsinya apa? Lihatlah hari ini. Kalau hari ini kita baca Torah, Bapak Yahweh berkata, lihatlah hari ini. Besok kita baca, lihatlah hari ini. Minggu depan, bulan depan, tahun depan kita baca, Bapak Yahweh ingatkan lagi, lihatlah hari ini, aku memperhadapkan kepadamu apa? Hidup, untung, atau kematian, kemalangan. Ya, pilihan ada sama kita, ya. Naik ayat ke-14, ayat terakhir di atas. Sebab firman itu sangat dekat denganmu, ya. Firman itu dekat dengan kita. Ia ada di dalam mulutmu dan hatimu, sehingga kamu dapat melakukannya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa berhasil sebagai orang benar? Supaya berhasil apa? Sehingga kamu dapat melakukannya. Syaratnya apa? Firman itu sangat dekat denganmu. Bahkan saking dekatnya, ia ada di dalam mulutmu dan hatimu. Ya. Bagaimana kita bisa memperkatakan Torah? Bagaimana kita bisa memperkatakan firman? Bagaimana kita mau berhasil sehingga kamu dapat melakukannya? Yaitu lakukan kriteria dari 9 tadi. Yang kesukaannya ialah Torah Yahweh, dan yang memeditasikannya siang dan malam. Jangan kita menjadi orang fasik, tetapi kita mau menjadi orang benar, orang yang dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Kenapa kita bisa dibenarkan? Karena ada Yeshua HaMashiach yang sudah memenangkan hidup kita, dan kita dalam Roma tadi apa? Roma 8 tadi, karena Yeshua HaMashiach kita sudah dibenarkan apabila kita hidup di dalam roh dan bukan hidup di dalam kedagingan. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.